masih ada yang inget nggak? Hari pertama kita masuk kelas, kita bikin apa ya bersama-sama? Ada yang ingat? Ya silakan Karin. Betul, kesepakatan kelas. Jadi supaya kelasnya nanti berjalan aman, nyaman, dan tenang, kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Oke, coba sekarang Ibu mau dengar suaranya dari Syifa. Syifa boleh tolong sebutin kira-kira apa aja sih waktu itu kesepakatan kelas kita? Nice Syifa. Oke, boleh minta tepuk tangannya anak-anak? Benar banget ya yang tadi udah disebutin sama Syifa. Kalau untuk kesepakatan kelas kita yang pertama itu kita harus mendengarkan siapapun yang sedang menjelaskan di depan. Lalu yang kedua, ketika ingin berbicara atau menjawab, kita harus angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, berarti sekarang kita udah ready ya untuk mulai pelajaran. Nah, karena udah pada siap semua nih hari ini untuk belajar, coba Ibu mau nanya dulu. Kira-kira masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Ya silakan Umaira. Betul sekali. Berarti Umaira masih ingat ya kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan kegiatan di pasar. Bagaimana interaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, hari ini kita akan belajar. Coba kita belajar bersama-sama dulu ya. Hari ini Umaira dan Rio ikut Ibu belajar bahan masakan di pasar. Tapi kenapa ya Ibu membawa banyak kertas warna-warni? Kira-kira itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya boleh Karin? Uang, bener nggak ya jawabannya? Coba kita cek ya. Coba, apakah benar jawabannya? Betul, boleh bisa tepuk tangannya anak-anak. Jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh Karin kalau kertas warna-warni yang dibawa Ibu untuk belanja di pasar adalah uang. Nah, uang itu sebenarnya apa ya? Apa ya uang? Oke, kita lihat dulu ya pengertian dari uang. Jadi, uang adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran ketika kita membeli barang atau jasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lihat yang di layar, kira-kira ada yang mau jawab dulu nggak? Apa sih fungsi uang yang kalian tahu? Wah, betul semua jawabannya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, jadi benar ya. Untuk fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar sesuai dengan pengertian awal. Kayak misalkan Ibu mau ke pasar nih belanja beli ikan, beli sayur. Nah itu semua dibayarkan dengan uang. Lalu yang kedua sebagai satuan hitung. Jadi uang ini membantu kita dalam menghitung dan membandingkan mana yang harganya mahal dan mana yang murah. Oke, lanjut yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Jadi misalkan Karin punya duit 20.000. Nah Karin gak mau digunain hari ini, maunya diceleng aja. Itu setahun kemudian, mau berapa bulan kemudian masih bisa digunakan dan nilainya tidak akan hilang. Nilainya tetap 20.000. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Setelah tadi kita belajar tentang fungsi uang, sekarang kita akan mempelajari mata uang di berbagai negara. Jadi memang di setiap negara itu mempunyai penyebutan mata uang yang berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di negara kita menyebutnya dengan rupiah. Kalau contoh lain di Jepang misalkan, nah mata uang Jepang itu disebut dengan yen. Lalu mata uang Thailand disebut dengan baht dan mata uang Jerman disebut dengan euro. Oke, jadi memang berbeda-beda ya anak-anak. Oke, sekarang coba Ibu mau minta tolong kalian pada bawa kan ya uang mainan yang kemarin Ibu bilang? Bagus. Kalau gitu coba sekarang semuanya keluarkan uang mainannya. Sudah dikeluarkan? Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan.
uang mainan yang kalian bawa. Perhatikan mulai dari warnanya, lalu ukurannya, terus juga lihat juga gambarnya. Pada beda atau sama? Beda ya, betul. Jadi memang ya, setiap uang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di sini kita untuk mata uang rupiah itu mempunyai dua jenis uang ya. Yang pertama uang logam dan yang kedua uang kertas seperti yang sudah kalian bawa. Nah, sekarang ibu mau tanya, yang abu-abu ini disebutnya apa? Betul, Rp2.000. Kalau yang hijau? Betul, Rp20.000. Nah, ini coba yang merah. Ada yang tahu? Betul, Rp100.000. Berarti kalian udah paham ya perbedaan dari masing-masing nominal di mata uang rupiah. Oke, kita lanjut ya. Karena kayaknya udah pada paham ya anak-anak terkait dengan mata uang rupiah. Coba sekarang ibu mau kalian tutup matanya. Oke, tutup mata semuanya ya. Nggak boleh ada yang ngintip loh. Nanti kalau ketahuan ternyata ngintip akan ada hukumannya. Sudah tutup mata semua? Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian bayangkan ketika kalian menggunakan uang, entah itu mungkin sama ibu, ayah, untuk membeli apapun, pokoknya dibayangkan ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membayangkan, oke? Gimana? Sudah tergambar semuanya? Sudah dibayangkan? Oke, boleh buka matanya bersama-sama sekarang. Nah, coba ada yang berani nggak kira-kira satu orang aja nyebutin pengalamannya ketika menggunakan uang? Seperti yang tadi kalian udah bayangin aja. Ya boleh, silakan Karin disebutin pengalamannya apa? Wow, betul. Tepuk tangannya dulu dong anak-anak. Good, Karin. Karena tadi Karin udah nih yang perempuan. Coba dari yang laki-laki, ibu mau denger gimana pengalamannya? Siapa yang berani? Iya boleh, Raffi. Oke, bagus Raffi. Jadi tadi seperti yang udah Karin sebutkan dan Raffi sebutkan ya, kalau ternyata emang penggunaan uang itu udah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kita udah belajar bersama-sama ya anak-anak terkait dengan dari awal pengertian uang itu apa, lalu kita juga mempelajari mata uang di berbagai negara dan juga kita terakhir mempelajari tentang jenis uang di Indonesia. Terus juga tadi Karin dan Raffi udah menyebutkan pengalamannya ketika menggunakan uang. Berarti sebenarnya semuanya udah lumayan paham kan ya? Paham? Wah, bagus. Berarti udah mulai paham ya. Nah, karena sudah mulai paham, sekarang coba ibu mau minta kalian bentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan berhitung 1-5 dimulai dari Karin. Nah, nanti yang dapat angka 1 bergabung dengan angka 1 juga. Misalkan Karin dapat angka 1, terus Umaira dapat angka 1. Berarti Karin dan Umaira satu kelompok. Bisa dipahami? Semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah, di sini ibu punya lembar kerja yang akan kalian isi nanti dan ibu bagikan ke kelompok kalian masing-masing ya. Nah, nanti kalian harus menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Misalkan nomor 1, Budi memiliki uang Rp10.000. Kira-kira bisa ditukar dengan nilai berapa saja ya? Nah, itu nanti kalian isi ya, diskusi dengan kelompoknya, oke? Ibu kasih waktu 7 menit ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, dibagikan ya. Nah, karena udah ibu bagikan semua lembar kerjanya, boleh dikerjakan ya anak-anak. Pokoknya semuanya harus diskusi sama kelompoknya. Dikasih waktu 7 menit. Silakan mengerjakan. Sudah selesai belum anak-anak? Bagus, sudah selesai ya berarti. Oke, nanti boleh perwakilannya mengumpulkan di meja ke depan. Setelah itu kalau misalkan semuanya sudah mengumpulkan, kita akan menempelkan jawaban anak-anak semua di papan kelas secara bersama-sama. Terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan sangat baik. Tadi ibu lihat pada kompak semua nih, diskusi semua di kelompoknya. Bagus banget ya. Oke, karena tadi kita
kita udah belajar. Capek nggak? Capek. Wah, berarti pas banget nih. Ibu punya permainan. Siapa yang mau main? Oke. Jadi di sini permainannya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama akan berperan sebagai penjual. Nanti kalian akan jual-jual barang yang ada di sekitar kalian aja. Misalkan Karin jual buku, terus Umaira jual penghapus. Pokoknya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Lalu nanti kelompok yang kedua akan berperan sebagai pembeli ya. Nah, kita akan menggunakan uang mainan yang sudah tadi kalian bawa. Setelah nanti 5 menit sampai 10 menit, kita akan berputar peran. Oke, jadi yang tadinya kelompok 1 menjadi penjual, gantian menjadi pembeli. Begitupun kelompok 2 yang tadinya menjadi pembeli akan bergantian menjadi penjual. Kira-kira paham nggak permainannya seperti apa? Ada yang masih bingung? Oke, karena sudah paham semua, let's go, kita main. Gimana anak-anak tadi permainannya? Seru nggak? Yeay, kalau seru coba boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, good job anak-anak. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini, Ibu mau dong dengar suaranya. Kira-kira ada nggak yang bersedia untuk menceritakan kembali nih? Kita kegiatan hari ini tuh ngapain aja? Terus apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Ya boleh, silakan Raffi. Wow, nice Raffi. Bener-bener dijabarin dari awal sampai akhir loh anak-anak. Tepuk tangan dulu dong buat Raffi. Yeay, terima kasih ya Raffi. Oke, sebelum menutup, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua karena sudah mengikuti kesepakatan kelas kita dengan baik. Lalu juga tadi selama pelajaran kalian semua aktif, terus berpendapat juga, berani mengajukan pendapat, berani menunjuk tangan untuk berbicara. Terima kasih ya. Pokoknya semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi yang Ibu dengar dari jawaban Raffi, kayaknya Raffi udah paham nih tentang materi uang. Kalau yang lain gimana? Udah paham juga atau ada yang masih bingung? Alhamdulillah kalau sudah pada paham. Nanti materinya boleh dibaca-baca lagi ya di rumah untuk lebih menguatkan pemahaman kalian terkait dengan materi kita hari ini. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa besok di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.